Halo guys, halo teman-temanku semua. Apa kabar kalian di sana? Semoga sehat selalu ya. Selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, tidak kurang suatu apapun dan tetap semangat. Oke, kembali lagi dengan readingan Sigma di sini. Disclaimer bacaan aku bersifat general reading, di mana energinya nanti mungkin kamu tidak resonate atau resonate hanya sebagian atau vice versa ya. Terbolak-balik energinya dengan teman-teman yang lain atau dengan seseorang yang kita tarik energinya ya. Dan ini bersifat timeless, kapanpun kamu menemukan video aku, saat itu juga kamu bisa tonton, tidak ada batas waktunya ya. Oke, aku akan cek kondisi hati seseorang ketika kalian ini berkonflik ya, ketika kalian berantem, marahan, sedang berkonflik lah kayak gitu ya. Bagaimana perasaan dia ya? Ketika kalian ada konflik tuh keadaan hati yang sebenarnya gimana? Apa dia seneng, dia tidak peduli dengan kamu, atau justru dia juga sedih gitu ya? Kita cek sama-sama. Oke, aku akan izin ambil. Ada Wheel of Fortune teman-teman ya. Seseorang yang saat ini sedang berkonflik ya. Jadi kalau ini energinya kalian ini yang menonton adalah orang yang sedang tidak ada konflik dengan siapapun ya, berarti ini bukan untuk kamu ya teman-teman ya. Jadi ini untuk yang berkonflik ya. Ada Wheel of Fortune, saat berkonflik itu perasaan dia ya kacau balau, ingin ada perbaikan kayak gitu ya. Dan di sini kemungkinan juga orangnya mungkin menggunakan perasaan, entah kamu entah dia gitu ya. Dan cenderung kalian saat berdebat ya pakai perasaan lah ya, bukan cuman emosi aja. Jadi bapernya tuh udah sangat dalam lah kayak gitu ya. Jadi bener-bener kebawa perasaan, kemudian sampai mungkin kalian nih emosinya juga yang ada yang tidak terkontrol lah kayak gitu ya. Jadi memang di sini mungkin ini kondisi yang benar-benar parah lah ya gitu ya konfliknya. Kemudian ada Queen of Wands ya. Di sini juga ada yang merasa kehilangan suatu kepercayaan, kemudian energinya sudah seorang queen kan ya, seorang ratu ya, mungkin dia juga merasa tidak ada penghargaan dari kamu, merasa hilang kehormatan, kemungkinan harga diri lah ya gitu, dalam arti harga diri, mungkin yang tadinya kamu tuh menghormati dia, kenapa dia merasa kenapa kamu berubah gitu ya. Dan ini terlihat dia orang yang setiap ada konflik dengan kalian ini dia merasa tidak percaya diri ya. Dia tidak percaya diri, dia ada rasa ketakutan ya, di mana nanti karena seseorang ini sangat dekat dengan kamu tentunya ya. Sangat dekat dan di mana kamu tuh selalu manjain dia, selalu nurutin kata-kata dia, bahkan, apa yang terjadi di hidup dia gitu ya, kamu tuh selalu menerima dia gitu ya, kamu selalu welcome, selalu hangat gitu. Nah, saat ada konflik ya, entah ini pasangan kamu, teman kamu, saudara kamu, siapa lah ya, yang jelas di sini intinya kalian ini kalau berkonflik dia merasa kurang percaya diri, kemudian dia merasa, tidak dihormatin lagi, tidak dihargain lagi dan, eee, rasa-rasa yang pernah dia rasakan, rasa apa, yang pernah kamu berikan lah gitu seperti kehangatan, kemudian perhatian, kasih sayang, dia kan sudah tidak dapatkan ketika kalian berkonflik. Nah, itu membuat dia cemas ya teman-teman ya, cemas, gelisah, kayak gitu ya. Karena memang awalnya kan mungkin kamunya juga hangat, kamu penuh dengan, selalu bikin dia nyaman gitu. Nah, saat kalian berkonflik, dia merasa ya kehilangan semua itu gitu ya. Ada energi kehilangan. Kemudian ada Eight of Wands ya. Di sini jelas banget ya bahwa memang seseorang ini kan sedang berkonflik dengan kamu. Nah, kondisi perasaan dia saat berkonflik itu ya jelas dia bahwa, hubungan ini atau kondisi kamu dengan dia ya, entah hubungan pertemanan, persahabatan, atau persaudaraan, atau hubungan relationship gitu ya, ini dia merasa langsung seperti, akan hilang. Jadi gini, kalaupun masalah ini sebenarnya masalah kecil ya, karena tapi orangnya kan baperan, dia dibawa perasaan. Nah, dia merasa kalau misalkan ada masalah dengan kamu, kalau kamu marah tuh, dia berpikirnya sudah, overthinking banget bahwa, "Ah, ini kayaknya hubungan akan berakhir, kayaknya ini pertemanan akan berakhir," kayak gitu ya. Jadi dia banyak-banyak overthinking, kemudian, tidak percaya diri dan, kondisi hatinya sangat, ini ya,
Kayaknya orangnya tuh orang yang, takut gitu loh, takut takut kehilangan, takut kemudian takut tidak dihormati, tidak mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Nah, itu yang dia rasa lebih banyak ke rasa ketakutannya ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dia berkonflik dengan kamu, tapi kamu lihatnya nih, ah orangnya bahagia aja kok Kak, dia yang nyakitin, tapi dia kayaknya bahagia aja, senang-senang. Nah, ini di dalam hati dia yang kita tidak bisa lihat gitu ya. Dalam hati terkecil dia itu dia merasa sangat takut kehilangan. Dia takut kehilangan kepercayaan diri, kemudian, tidak dihargai, tidak dihormati gitu ya. Bahkan dia takut juga hilang hubungan ini gitu. Kemudian ada of Pentacles ya. Di sini sih tidak ada, maksud apa-apa ya teman-teman, tapi sepertinya dia tidak ada balancing ya, tidak ada keseimbangan, di mana energinya, orang ini mungkin sering sekali kamu kasih pengarahan, kamu kasih materi, kamu kasih hadiah, kamu kasih dia perasaan sayang, nyaman, kayak gitu. Nah, di saat, kalian berkonflik ya dia kehilangan itu semua nih ya. Karena ada take and give-nya, di sini ada yang memberi dan menerima, di mana akhirnya kalau memang kamu yang memberi, dia yang menerima, jelas sekali dia ini pasti kehilangan, momen tersebut ya, dia merasa kehilangan kasih sayang lagi, kemudian mungkin kamu udah stop tidak kasih materi gitu ya, atau bahkan mungkin juga hanya sebagai support system ya, mungkin kamu ngasih semangat ke dia. Nah, dia hari-harinya kecewa, hari-harinya sedih ya teman-teman ya. Tapi yang kamu lihat tuh kayaknya orangnya, biasa-biasa aja, tidak terlihat dia kecewa gitu ya. Tapi sesungguhnya, karena orang ini adalah orang yang gengsi yang tinggi dan di mana dia pintar loh teman-teman ya, orang ini pintar menyembunyikan perasaannya. Jadi misalkan ketika dia, ada rasa sedih, kangen gitu ya, dia ini tidak bisa menunjukkan secara langsung kepada kamu, bahkan di sini terlihat, dia mengeluarkan sisi bahagianya. Mungkin dia di sosial media terlihatnya bahagia, foya-foya gitu ya, lagi dengan teman-temannya gitu. Dan bahkan yang kamu lihat mungkin dia sudah gandeng dengan pasangan yang lain gitu. Tapi terlihat seperti itu padahal hati kecilnya dia ini sedih gitu ya. Tapi nanti kita lihat ya sedihnya kenapa sih kok sampai segitunya gitu tuh kan kartu sedih lagi nih The Hermit. Dia, pakai perasaan sih teman-teman ya jadi intuisinya memang, saat kalian berkonflik nih intuisi, perasaan, logika semua rasa gitu ya, dia ini, banyak pertimbangan ya teman-teman ya. Kayaknya gini, jadi kalau misalkan dia ini kan orang baperan, jadi kalau misalkan berkonflik dengan kamu ataupun dengan siapapun lah ya, sebenarnya orangnya ini mudah galau dan mudah resah, mudah tidak percaya diri. Sebenarnya dari hati dia yang terdalam tidak ingin ada masalah dengan siapapun, ingin berdamai-damai aja lah gitu, orangnya nggak mau pusing, pengen tenang gitu ya. Tapi dia justru jadi troublemaker-nya gitu loh, tahu nggak? Jadi dia dia tidak ingin ada masalah dengan orang lain, tapi selalu bikin ulah gitu ya. Dia sendiri yang bikin ulah, dia sendiri yang, menimbulkan konflik gitu ya. Padahal dia kalau misalkan dicuekin, diabaikan, dijauhin dari orang-orang sekitar gitu, dia juga nggak mau, tapi dia yang sering bikin masalah gitu ya. Kamu udah jelas ya orangnya kayak siapa gitu, mungkin kan yang pasti yang saat ini berkonflik dengan kamu. Orangnya ini pengennya berdamai, pengennya terlihatnya tidak mau ada masalah, tidak mau berurusan, permusuhan lah gitu. Tapi dia sendiri yang memunculkan masalah itu gitu ya. Dia yang bikin konflik, dia yang, menimbulkan masalah lah gitu ya. Jadi memang orang ini sangat kacau yang aku lihat ya teman-teman ya. Dia tidak mau ada masalah, tapi dia yang menimbulkan masalah. Mungkin dia juga sering mancing-mancing emosi kamu, kemudian, eee, sering sekali, berdebat gitu. Sebenarnya ada masalah kecil ya, masalah kecil gitu yang kalian, rasa gitu ya, sebenarnya sepele gitu. Cuma sama dia ini orangnya ngedrama, didramain, kemudian dibesar-besarin gitu ya. Sebenarnya masalah ini kecil, tapi kalau udah ketemu sama dia akhirnya menjadi besar. Nah, itu dia orangnya ya. Oke, kita lihat lagi yang ketarik di sini energinya. Perasaan dia ketika berkonflik dengan kamu seperti apa? Ketika kalian ada konflik, perasaan terdalam dia seperti apa? The Tower, sedih lagi loh teman-teman.
Kita ambil 3 coba. Dengan kartu yang terbuka, dengan kartu yang jatuh. Nah, perasaannya kacau terus sih. Oke, kita coba 3 kartu. Ada The Tower ya, teman-teman hatinya ya ambyar ya, tahu nggak ambyar? Nah, di hatinya tuh sedih, hatinya kacau, hatinya merasa terpuruk, kemudian, pokoknya hancur-hancuran lah seperti The Tower nih, rubuh kan. Rubuh nih berarti dia tuh, hilang kesadaran, hilang keseimbangan, hilang, panutan, hilang apa ya, yang jadi sandaran lah kayak gitu. Jadi dia memang orang ini tidak bisa hidup sendiri sebenarnya ya teman-teman. Dia butuh kasih sayang, butuh perhatian, dan orangnya tuh cenderung suka dipuji loh, ya. Yang tertarik di sini adalah orang yang suka dipuji, tapi di saat dia ini ada masalah, nah udah dia langsung overthinking sendiri gitu. Seperti yang kartu ketiga itu ya, dia tuh langsung berpikir bahwa, "Aduh kayaknya hubungan ini bakal selesai nih, udah nih," gitu. Nah, dia sendiri yang overthinking, tapi sendiri ya juga yang menimbulkan ini terjadi konflik gitu ya. Kemudian perasaan terdalam dia ya kondisinya, gondal-gandul nih ya. Dia kecewa, cemas ya, cemas sih, lebih ke cemas gitu ya. Takutnya kalau memang kamu tidak bisa maafin dia atau kalau ini sahabat kamu ya, kalian pasti langsung tidak, ada komunikasi dan persahabatannya hilang gitu. Tapi kalau ini relationship jelas sekali dia takut kalau kamu move on, kamu, udah dimiliki orang lain ya. Dia takut loh, setiap ada masalah sebenarnya dia takut kehilangan kamu gitu ya. Kemudian ada King of Cups ya. Di sini energi seorang raja di mana sih sudah menggenggam cup ya. Sebenarnya dia, merasa dengan kamu tuh dia kan merasa dibebaskan ya, dirajakan, diratukan gitu. Bahkan, setiap ada masalah hal apapun tuh kayaknya kamu yang sering, untuk memulai duluan, kamu yang lebih rajin untuk minta maaf loh. Yang dilihat di sini gitu ya. Nah, dia akhir-akhir ini seperti merasa kamu sudah berbeda ya. Kamu sudah berbeda dan ya udah saat ini juga akhirnya dia beroverthinking sendiri se yang terlihat di hati dia terlihat di mata dia kamu sudah berubah, kamu sudah melupakan dia, bahkan, ada yang merasa energinya sudah jauh dengan kamu gitu ya. Dia sedih, dia karena, ingin ingin terus ada di gitu loh, kamu tuh selalu ada untuk dia walaupun kondisi dia lagi marah, lagi ngambek gitu tuh kamu tuh tetap ada, tetap kamu beri support, bahkan kamu tetap nanyain dia, mungkin kamu yang masih tetap ngechat-ngechat dia, nanya apa kabar hari ini, udah makan belum, kayak gitu loh teman-teman ya. Memang orang ini benar-benar childish banget ya, kekanakan sekali gitu ya. Sebenarnya dia juga sadar loh kenapa sih, ada momen di mana dia ini sadar, "Kenapa sih aku bikin masalah, akhirnya kan aku kehilangan, eee, seseorang yang selalu ada," gitu. Dia sadar kayak gitu ya, tapi kalau itu, kalau kamu mendiamkan dia. Jadi yang di sini terlihat sih memang kalian sudah mendiamkan dia, sudah tidak peduli, udah bodo amat gitu ya. Jadi ya dia seseorang ini merasa kehilangan hal-hal manis lagi gitu, nggak ada yang perhatiin lagi, nggak ada yang peduliin lagi. Dan orang ini cenderung sepertinya yang aku lihat ya, dia punya masalah dengan inner child, di mana dia ini mungkin di keluarga dia kurang diperhatikan, kurang kasih sayang dari keluarga, dari orang tua. Mungkin, dia sering dibanding-bandingin dengan orang lain gitu, dibanding dengan saudara-saudara dia yang lain, kayak gitu ya. Dan setelah ketemu dengan kamu tuh dia merasa semua dunianya ya, ada apa yang dia inginkan tuh ada di kamu. Kamu bisa memberikan ketulusan, memberikan perhatian, kasih sayang, kemudian mungkin kamu juga memberikan materi, support system lah kayak gitu ya. Nah, saat ada konflik dengan kamu dia merasa kehilangan ya dan hatinya saat ini dia the tower ya, sangat ambyar, sangat kacau, sangat sedih, sangat takut kehilangan, the hangman dia cemas, dia, hatinya galau ya, takutnya kamu move on loh teman-teman, atau kalau ini sahabat kamu, saudara kamu, teman kamu ya, dia takutnya kamu tuh sudah tidak mau berteman lagi dengan dia gitu ya, yang sekarang sedang berkonflik dengan kamu. Walaupun dia kan orangnya gengsi tinggi dan, terlihatnya dia sangat harga dirinya dia tuh, dia pegang baik-baik gitu ya. Nah, yang terlihat di khalayak umum, di keramaian, orang ngelihatnya tuh kayak dia tuh yang
nggak ada masalah lah gitu, kayak orang yang kuat, tidak ada masalah, tidak ada beban. Nah, padahal hatinya dia ini kacau. The Tower, The Hangman, udah sih ini mah udah jelas banget ya. Ditambah kartu-kartu yang atas itu adalah hati yang terluka, hati yang kecewa, cemas, sedih gitu ya. Gegana lah kalau anak-anak, zaman dulu, zaman berapa ya, 90-an apa 80-an tuh ya, itu ada gegana ya, gelisah, galau, merana gitu. Nah, hatinya saat ini seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini memang, mmm, apa ya, tidak memang orangnya susah sih ditebak ya, karena di luarnya ini orangnya kayak yang kuat, yang wow, yang ceria, yang happy gitu, padahal dia dalam hatinya sedih sekali gitu ya. Ada perasaan pesan apa sih yang ingin dia sampaikan ya? Coba aku akan lihat saat dia misalkan nih, dia ada di depan kamu gitu ya, dia akan memberikan, pesan apa kepada kamu ya, coba kita lihat. Pesan yang ingin dia sampaikan ketika dia berhadapan dengan kamu, atau ketika ada komunikasi dengan kamu. Pesan yang ingin dia sampaikan dari hati terdalam dia kepada kamu ya. Oke, satu lagi kita ambil. Oke. Komunikasi teman-teman. Tuh kan? Tadi kan aku udah bilang ya, ada inner child-nya yang keluar kayak childish lah gitu. Nah, ini kan keluar anak kecil tuh ya. Berarti memang divalidasi ya, intuisiku tadi kan belum keluar nih kartu ini, ternyata sekarang intuisiku divalidasi dengan keluar kartu itu. Dekai, dia ingin ada solusi, ada perbaikan di masalah ini ya, ingin ada solusi di masalah ini. Eee, Pesan dari dia adalah pengen ada perbaikan, kemudian dia pengen ada komunikasi nih, dia pengen kamu ngubungin dia ya teman-teman ya. Kalau yang terlihat, dia tidak akan menghubungi kamu karena ada rasa takut juga ya. Dia bingung nih, dia bingung di sini kartu ini ya. Tapi dia optimis sih kalau kamu bakalan nerima dia atau kamu bakalan ngubungin dia. Nah, yang dia harapkan adalah kamu ngubungin dia ya teman-teman, karena dia takut kalau dia menghubungi kamu, kamu menolak, kamu tidak merespon gitu, karena ada kartu anak kecilnya ya, di mana anak kecil ini adalah anak yang pengen dimanja, pengen diutamakan, pengen duluin gitu ya. Jelas banget di sini dia harapan dia ya, kamu ngubungin dia duluan, buka komunikasi, entah say hello aja atau buka blokiran atau kamu notice dialah gitu ya. Mungkin kamu bisa ketemu dia kalau misalkan bisa ketemu langsung, tapi kalau kalian ini LDR berjarak ya, dia ingin dibuka komunikasi by chat lah ya teman-teman atau by phone, pengennya kamu yang menduluin dia, kemudian dia sih berharapnya pesannya ya ada solusi lah di konflik ini, di masalah ini, pengen selesai, pengen berdamai, terus ya harapannya optimis gitu ya. Nah, di sini keluar anak kecil, dia merasa kehilangan seorang sosok, seorang ibu atau seorang bapak ya. Jadi dia memang tidak ada yang, saat ini kondisinya kalau kalian berkonflik, tidak ada yang peduliin dia ya, bahkan keluarganya, orang sekitar mungkin juga tidak ada yang seperhatian kamulah kalau merhatiin dia gitu ya, tidak ada yang seperhatian seperti kamu merhatiin dia, memperdulikan dia. Jadi dia kehilangan sosok itu ya teman-teman ya. Jadi ini sekarang kalau ada konflik dengan kamu tuh, sifat anak kecilnya keluar, pengen dimanja, pengen diperhatikan gitu ya. Dan sangat jelas banget kamu yang kayaknya tuh bikin dia happy loh hari-harinya ya, tapi karena memang orangnya kan troublemaker ya, selalu bikin masalah, selalu, baperan gitu, kalau misalkan ada masalah kecil dia yang dibesar-besarin. Nah, orang ini ya akhirnya nyesel sendiri sih sekarang yang aku lihat ya teman-teman ya. Ada The Clover ya, sebenarnya kalian ini merasa dia merasa berdekatan dengan kamu tuh sebagai hal baik lah gitu ya, sebagai keberuntungan untuk dia. The Moon di sini kan seperti ada emosi ya, ada gejolak emosi, di mana dia juga sadari bahwa, antara logika, antara perasaan gitu tuh dia tidak sinkron sebenarnya ya. Dia berpikir bahwa memang ini semua masalah karena dia gitu ya, ada kebohongan, ada, pengkhianatan gitu. Nah, tapi dia sendiri juga bingung, "Kenapa sih kok aku bisa jadi kayak gini?" Akhirnya kan kamu ngejauh dari dia gitu ya. Cuman kalau mau minta maaf, oh no, orang ini sepertinya
tidak ada terlihat mau minta maaf duluan ya, karena dia berharapnya kamu yang ngubungin dia ya teman-teman ya. Orang ini gengsinya tinggi loh, ya. Gengsinya tinggi teman-teman ya, kalau misalkan kamu masih blokir dia, dia dalam doanya ingin kamu buka blokirannya, ya. Pengennya kamulah yang ngeduluin gitu dalam doanya, karena memang orang ini tinggi banget gengsinya. Ya gitu ya teman-teman ya, dan dia merasa, eee, kamu itu kan the Phuket ya, kamu orang yang bernilai, kamu punya tata krama, value kamu bagus, kemudian tingkah laku kamu bagus. Nah, dia berpikir kamu pasti bakalan manjain dia lagi, bakalan terima dia lagi, kamu bakalan, eee, memperbaikilah hubungan ini gitu. Nah, the rather dia ingin berharap ada pesan, ya mungkin kedatangan kamu secara langsung juga bisa, dia berharapnya kayak gitu ya, tapi the later dia pengennya sih ya obrolan lah ya, mungkin kamu say hello, ini kan udah akhir tahun loh ya, udah beberapa hari lagi kan selesai nih bulan ini, kita berganti tahun. Nah, dia berharap ada perbaikan hubungan, perbaikan komunikasi, yang konflik yang sudah ada ingin diperbaiki, ingin hilangkan gitu, ada solusi-solusi untuk tahun depan lah ya, intinya gitu, solusi untuk hubungan kalian, pertemanan lah, persahabatan, atau kekeluargaan, bahkan mungkin suami istri kayak gitu ya. Ya inginnya ada perbaikan lah teman-teman ya. Kalau misalkan dia ingin meminta maaf, sepertinya kamu tidak akan mendengar kata maaf itu, cuma nanti dia akan bergerak, sesuai kamu ke dia sih yang aku lihat, kalau misalkan kamu membuka komunikasi duluan, dia pasti merespon kamu. Pasti itu, tapi ini kalau misalkan kalian sudah tidak mau, sudah tidak peduli, jangan marah-marah ya teman-teman ya. Di komentar jangan marah-marah, karena kan dia juga nggak bisa lihat komentar kamu ya. Aku kadang gemes loh lihat kalian ini lucu loh. Jadi kalau misalkan kalian marah-marah di komentar, dia nggak bisa baca, say, dia tidak bisa baca, tidak ketemu channel ini. Jadi percuma kamu marah-marah juga ya. Jadi kalau misalkan memang kamu yang tidak mau, apa namanya, mendahului obrolan, ya udah nggak apa-apa. Ini kan cuman aku ngasih tahu aja kalau misalkan kamu mulai duluan untuk membuka komunikasi, untuk ada obrolan dengan dia, dia pasti akan merespon kamu dengan baik karena dia sudah menunggu, ya, sudah menunggu gitu. Kalau memang kalian laki-laki yang menonton, nggak apa-apa kalian perjuangin aja ya. Laki-laki kan lebih gentleman, kalaupun nanti dia bagaimana-bagaimana ya nggak usah jadi masalah, setidaknya kamu sudah berjuang, kamu adalah laki hebat gitu. Tapi kalau kamu perempuan, kalau kamu memang, ngeluarin energi feminim, pengennya nunggu dia yang ngedahuluin, ya nggak apa-apa, aku nggak maksa, itu terserah kamu. Tapi di sini yang jelas dia pengen kamu mendahului dia, karena ya seperti anak kecil lah, dia kehilangan induknya, kayak gitu ya. Dia pengennya, kamu mendahului dan dia pasti akan bakalan respon gitu ya teman-teman ya. Pesan dia kayak gitu dan perasaan hati dia di atas sangat galau ya, the tower hancur-hancuran gitu ya. Oke, aku akan lihat yang ketarik energinya di bacaan ini, bisa zodiak kamu atau zodiak dia ya teman-teman ya. Bisa vice versa, terbolak-balik ya. Taurus, Pisces, kemudian Leo, Capricorn, Gemini, Aquarius, Libra, Sagittarius. Aquarius kuat ya teman-teman ya. Ada Leo juga kuat ya, Leo, Capricorn, Aquarius, Pisces, Taurus, Gemini, Libra, dan Sagittarius ya. Itu yang terlihat di bacaan aku, bisa zodiak kamu atau zodiak dia ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai detik ini. Sehat-sehat selalu untuk kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Nanti kita kembali lagi di video lainnya dengan tema yang berbeda. Bye bye.